Nama saya Yusrus Dayani. Lebih ininya sih saya di sini hanya pengembang dalam arti kata pelestarian anggur aja untuk memperkenalkan anggur ke masyarakat Nangka Dua di sini. Seperti itu sih ya. Kebetulan saya juga alhamdulillah di sini kenal dengan Bapak Dawam sebagai petani. Sebetulnya bukan petani anggur sebelumnya, tapi alhamdulillah sekarang Bapak Dawam belajar coba untuk menanam anggur dan ya alhamdulillah sudah terbukti berdua beberapa berbagai jenis di sini dan ya alhamdulillah lah sukses gitu. Ya untuk lahan tersendiri sih kita dilihat dulu dari MDPL-nya seperti apa, karena si anggur ini kalau terlalu tinggi juga MDPL itu nanti hasil buah tidak terlalu manis dan biasanya besar doang, tapi tingkat kemanisan kurang. Dari kalau misalkan media tanam, kita sih di sini media tanam itu bikin sendiri. Alhamdulillah di sini sudah ada kelompok juga didampingi dengan beliau Bapak Dawar di sini sebagai penggiat anggur. Alhamdulillah sekarang yang luar. Dan pada intinya kita lihat sultana apakah pH-nya bagus atau gimana gitu kan. Nah, baru kita bisa menanam bibit itu sendiri. Ya kondisi lahan sih pada intinya yang penting tidak terlalu tinggi MDPL dan tidak terlalu rendah. Kita main di tengah aja biar maksimal. Terus ada sih orang bilang, emang nggak bisa katanya di pinggir kota. Bisa sebetulnya, cuman nanti si size buah itu biasanya tidak terlalu besar. Nah, kendala tersendiri di Indonesia ini dikarenakan kita subtropis ya, Indonesia itu. Jadi kita harus pakai greenhouse karena si anggur sendiri kan bukan tanaman asli endemik Indonesia. Jadi biar produksinya kita berkelanjutan dan kita bisa produksi pasca hujan, kita harus menggunakan greenhouse gitu. Jadi biar lebih aman. Untuk pemeliharaan bibit sendiri pada intinya media tanam kita harus bagus dulu ya. Postur tanah, kalau misalnya postur tanah jelek, kita jual media tanam dan kita harus lihat media tanam itu seperti apa. Pertama, nanti ada pasca proses pemupukan dari pertama tanam sampai pertumbuhan itu biasanya kalau saya sih di alhamdulillah dengan media tanam yang kelompok di NPB ini produksi juga alhamdulillah udah bagus lah, udah puji juga gitu kan 4 bulan berfilan lah sawah gitu kan. Kalau udah proses perawatan ya rutinitas seminggu sekali kita pemupukan disebut pemupukan vegetatif. Dan kalau misalkan si konsur tanah kurang baik, karena di sini kita produksi media tanam ya disarankan harus memakai media tanam. Tapi kalau misalkan kita tanahnya bagus, ya paling kita gemburkan dan kita olah dengan penyertaan pH tanah. Kalau asal muasal anggur sih banyak, ada yang dari Ukraine, ada yang dari Jepang seperti anggur ini, anggur banana ini dari Jepang, ada dari Amerika, itu kan banyak kalau asal muasal digunakan. Cuman di sini ya kita hanya sekedar apa sih pembudidaya lah, gitu, penggiat. Kalau mau tahu asal muasalnya itu panjang lah runtutannya kita pelajarin. Pada intinya anggur bukan berasal dari Indonesia, anggur berasal dari Eropa. Nah untuk pertumbuhan pohon anggur sih yang tadi saya jelaskan, di situ pertumbuhan kita pakai pertumbuhan pupuk ini seimbang. Bisa kita pakai gilas itu kan dari produk tertentu kita nggak bisa sebutin ya. Dan di sini juga kita produksi pupuk seperti PSB, kita produksi pupuk itu kan kita udah mulai jual juga alhamdulillah dan terbukti. Dan ada pupuk yang lain lagi daripada pupuk yang disebut dengan organik, tambahin dari kotoran hewan. Jadi 50-50 sih kita pakai kimia dan kita pakai organik. Nah, kalau untuk membuahkan nanti kita harus lihat dulu si pohon. Kalau si pohon ini udah siap untuk dibuahkan,
ya kita baru proses kemudian program pembentukan tumbuhan dengan pupuk disebut di pupuk generatif, itu kan pupuk happy. Banyak apa boleh saya buka merek atau apa atau gimana? Boleh ya. Kalau biasanya sih saya di sini pakai MKP, TNO3 dan boron. Tapi jangan lupa juga kita pakai asam kumat. Itu asam kumat itu harus dipakai at least seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau pupuk heavy itu seminggu sekali. Tepat. Kalau untuk pemupukan generatif sih biasanya saya 4 kali di boles ya. Tapi dilihat dulu dari karakter si pohon ini, apakah batnya udah terisi nutrisi, apakah gimana gitu kan. Kalau misalkan udah 4 kali ini pengaplikasian kita kan per minggu tuh. 4 kali pengisian tapi si batnya itu belum potensial untuk dibuah. Kita tambah sampai 8 kali. Nah udah 8 kali pemupukan, nanti ada tahap disebut stress air. Seperti mana di Eropa tersendiri ketika pasca salju sebelum namanya semi di sini itu ada kan, kalau musim salju disebutnya gitu stres air. Salju itu bukan berarti air ya, itu stres air. Lalu nanti ketika si salju meleleh, itu ada seminan meleleh, nah itu kita siram jenuh. Nah di situ 4 kali pengaplikasian pupuk stres air bisa seminggu sampai 2 minggu, baru kita pruning sehingga potensial itu insya Allah mengeluarkan bunga. Dan si brokolinya itu kita sebut brokoli ya, belum bunga ya, brokoli dulu itu akan maksimal. Jadi pada intinya kita main-mainnya itu kita ikutin juga di mana si pohon ini bertumbuh dari asalnya gitu. Kayak anggur dari Eropa, Eropa tuh seperti ini ya, kita ikutin juga. Kalau misalkan di sih alhamdulillah sekarang di Nangka 2 Caringin tepatnya kita udah ada komunitas pegiat anggur. Dan kalau misalkan ingin tahu anggur seperti itu bisa datang ke sini dan bisa beli bibit di Nangka 2 itu sendiri. Bisa lihat cek buahnya, oh ini jenis banana, oh ini. Nanti kalau misalkan mau beli bibit tinggal datang ke Nangka 2 atau bisa dilihat di bawah ya, ada nanti nomor WA seperti itu. Dan kalau untuk perawatan ya kelompok kami juga bisa nanti untuk kunjungan bersama, datang ke lokasi si pembeli lah ke sana. Jadi jangan takut gimana si anggur ini nggak berbuah, jangan takut si anggur ini mati, karena kita garansi juga di Nangka 2 kita terapkan untuk garansi free edukasi. Terus kalau misalkan biaya untuk perawatan mau berkala boleh, ataupun setiap dibutuhkan boleh, itu terserah si pembeli sih.